Assalamualaikum Pak Yano. Iya, Waalaikumsalam Pak Josan. Iya, Pak Yano kan mau mengadakan coaching. Betul. Sebelum melaksanakan coaching, saya akan melaksanakan penilaian, gitu Pak. Iya. Ya, pra-observasi, yaitu tentang prinsip coaching, kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya, iya. Kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Ya sebenarnya kan ini merupakan awal dari saya melaksanakan musik ya. Mungkin dari ketiga-tiganya perlu saya kembangkan semua itu Pak. Oh, semuanya Ya sebenarnya ketiga-tiganya itu. Oh, iya. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan oleh Pak Yon? Ya tentu memang dari ketiga-tiganya itu mungkin saya perlu banyak belajar, itu proses kreatif Pak. Jadi bagaimana saya mungkin bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Iya. yang bisa menggali atau memancing dari potensi uji itu Pak. Oh iya. Kemudian indikator apa yang dapat menunjukkan bahwa tujuan coaching itu tercapai? Ya. Nah, mungkin nantinya setelah saya melaksanakan coaching, ketika coaching itu sudah merasa terselesaikan masalahnya, sudah menemukan jalan keluarnya, menemukan solusinya sendiri, itu merupakan indikator bahwa coaching saya itu sudah berhasil. Oh, sudah berhasil. Ya, segera dilaksanakan Pak. Ya semoga berhasil. Ya, amin. Baik Pak. Ya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Pak Sugi. Ini siapa? Silakan duduk. Wah, tumben ini kira-kira ada apa ini ke sini? Iya ini Pak. Pak Jono tapi sekarang ada waktu ya? Oh, ada. Silakan. Pengen ngobrol-ngobrol santai. Iya, boleh. Tapi nggak ganggu Pak kira-kira? Tidak. Cuma sekedar santai-santai tadi membaca buku. Nggak ada pekerjaan lain ya? Tidak. Oke. Ini Pak, saya ini bingung sekarang Pak. Saya bingung. Jadi ini harus saya ceritakan Pak ke orang lain ini. Iya. Jadi saya lihat dari di jendela itu Pak Yono kayaknya cuma baca buku santai, makanya saya memberanikan diri untuk masuk. Iya. Pak. Iya. Begini Pak, saya kan semalam itu ngikuti live-nya Mob Islam. Ternyata di sana ada acara itu apresiasi GTK. Oh, sih. Iya. Dan saya ingin ambil bagian di dalam itu. Iya, bagus itu Pak Sugi. Iya, Bagus. seperti itu. Cuma itu ada dua, Pak. Ada dua jenis yang harus kita selesaikan. Jenis tugas anggaplah ya, jenis produk. Yang pertama itu adalah video, kemudian yang kedua adalah narasi. Videonya itu maksimal 10 menit. Kemudian narasinya maksimal 2000 kata. Iya. Nah, ini bingung saya. Mulainya dari mana ini, Pak? Iya. Jadi artinya Pak Sugi bingung untuk memulai menyelesaikan tugas tersebut dari mana, dari yang mana dulu begitu. Iya, dari mana dulu. Iya. Sebelum kita lanjutkan Pak Sugi ya, kira-kira dari obrolan kita kali ini apa yang Pak Sugi harapkan? Ya, saya harap yang pertama itu Pak, saya mendapatkan pencerahan gitu Pak. Pencerahan. Yang kedua, perasaan yang saya menjadi plong gitu ya. Jadi tidak bingung lagi gitu, Pak. Jadi kita kalau curhat kan begitu Pak. Iya. Jadi kalau kita memutarkan ke Bisa meringankan beban kita. Kalau kita berbagi Ya, beban. siapa nanti bisa dicerahkan. Iya. Iya. Seperti itu. Iya.
Nah, dari permasalahan Pak Sugi yang tadi diutarakan, barangkali Pak Sugi bisa secara rinci apa saja masalahnya? Secara rinci apa saja? Pembuatan videonya tadi bagaimana? Iya, pembuatan video maksimal 10 menit. 10 menit. Iya. Kendalanya di mana Pak Sugi? Ya sebelum video saya kan harus melakukan perencanaan dulu, Pak. Iya, betul. Ini kan kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya harus memetakan siswa dulu. Oh begitu. Iya. Ya, ya artinya harus memetakan siswa dulu. Iya. Kira-kira Pak Sugi dalam memetakan siswa sudah bisa Pak Sugi laksanakan? Atau mungkin perlu bantuan orang lain? Ya, ini sangat perlu, Pak. Oh gitu ya. Ya, sangat perlu bantuan orang lain. Saya bingung nih siapa ya. Oh, termasuk kebingungannya yang bisa membantu siapa yang kira-kira bisa membantu Pak Sugi dalam memetakan kebutuhan belajar atau gaya belajar murid. Iya. Nah, selama ini kira-kira barangkali Pak Sugi punya teman yang barangkali tahu tentang itu. Ya, kalau tentang pembelajaran berdiferensiasi ini saya akan tanya Bu Mary ini, Pak. Oh, Bu Mary ya? Iya. Karena Bu Mary ini dia juga punya aplikasi pemetaannya. Oh. Aplikasi pemetaan gaya belajar siswa. Artinya dengan menggunakan aplikasi itu bagaimana Pak Sugi? Ya, kita bisa memetakan kebutuhan belajar siswa. Oh, lewat aplikasi itu. Oh, itu bagus sekali itu. Iya. Iya. Artinya dalam hal memetakan siswa, Pak Sugi minta bantuan Bu Mary dengan menggunakan aplikasi itu ya. Oke, itu sudah bisa dilakukan oleh Pak Sugi ya. Nah, kemudian terkait dengan video pembelajaran, bagaimana? Pembuatan video maksud saya? Iya. Kalau pembuatan videonya untuk recordnya saya minta bantuan Pak Haris ini. Di sekolah. Ya mesti ada orang yang membantu ya. Iya. Yang namanya kita yang melaksanakan, kemudian ada yang membantu merekamkan kan begitu. Iya. Pak Haris. Pak Haris. Artinya sudah ada ya. Sudah ada. Nah, kemudian untuk narasi, Kalau untuk narasi ini saya buat nanti pada dulu saya minta koreksi ke Bu Kartini, Pak. Bu Kartini. Ya karena Bu Kartini kan dia menurut saya sih dia matang di bahasa Indonesia, Pak. Nah, iya. Jadi artinya Pak Sugi sudah menemukan pandangan ya siapa-siapa yang sekiranya bisa membantu Pak Sugi untuk menyelesaikan tugas-tugas tadi. Yang pertama tadi Bu Mary. Nah, untuk Bu Mary ini kira-kira bisa dihubungi Pak Sugi? Ya bisa, Pak. Oh iya. Saya kan ada punya nomor WA-nya. Iya. Nomor WA-nya dulu. Mungkin saya bisa langsung menghubungi Bu Mary. Itu beda sekolah dengan Pak Sugi? Beda, Pak. Oh, beda sekolah. Untuk yang siapa tadi? Yang bisa membantu merekamkan? Pak Haris. Pak Haris itu? Dia kan guru satu sekolah, Pak. Oh, satu sekolah, artinya lebih mudah berkomunikasi tentunya dan mengatur waktu Pak Sugi. Iya. Sedangkan Bu Kartini juga teman sekolah. Iya. Oh iya, saya kira untuk untuk komunikasinya sudah tidak ada masalah Pak Sugi ya. Untuk komunikasinya tidak ada masalah. Kira-kira karena Pak Sugi sudah menemukan orang-orang yang bisa membantu, kira-kira apa lagi yang perlu Pak Sugi siapkan untuk itu? Iya, untuk ini, Pak. Saya kira masih kurang untuk pemetaan kalau hanya lewat aplikasi. Oh begitu, iya. Kira-kira apa lagi yang bisa? Saya akan tanya ke guru kelas yang sebelumnya, Pak. Oh. Jadi, anak saya kan ini kan sekarang kelas 6B. Kelas 6B ya. Dia asalnya dari kelas 5B. Jadi mungkin saya akan tanya tentang masing-masing anak ini, karakter anak ke guru kelas 5B. Bu Yati, Pak. Oh, Bu Yati. Ya artinya Pak Sugi perlu bantuan Bu Yati untuk bisa memberikan informasi tentang bagaimana keadaan murid sebelumnya ya. Iya. Nah, ketika kelas sebelumnya itu bagus Pak Sugi. Iya. Untuk pemetaannya. Iya, untuk pemetaannya. Setelah memetakan, karena kan saya akan mengajar untuk di record, karena itu kan harus bagus, Pak. Jadi harus direncanakan semata mungkin ini, Pak. Jadi perencanaannya saya harus buat FYP juga. Oh, termasuk FYP. Iya. Nah, jadi Pak Sugi sudah tadi mulai dari secara runtut ya dari awal pemetaannya kan, kemudian setelah itu membuat perencanaannya Pak Sugi ya, perencanaannya, kemudian membuat video, ya kemudian membuat narasinya juga. Nah, dari supaya mungkin kegiatan-kegiatan tersebut bisa secara runtut dan terprogramkan dengan baik, apa kira-kira yang perlu Pak Sugi lakukan? Ya, saya harus
ini Pak, membuat perencanaan. Perencanaannya termasuk schedule mungkin ya? Iya, schedule Oh, iya, gitu ya. sedetail mungkin. Oh Pak. itu ya. Katakanlah itu semacam rundown gitu. Oh Pak. iya random ya, termasuk anggap saja jadwal ini membuat Iya. ini kapan. Nah iya iya, itu bagus Pak Sugi. Rundown. Nah, kira-kira dari yang sudah rundown kegiatan itu Pak Sugi mulai kapan itu kira-kira? Ya, sebenarnya ya habis kita ngobrol ini bisa ini Pak. Oh sudah bisa dimulai kan? Iya, dimulai. Iya iya iya. Rundownnya. Termasuk mungkin menghubungi orang-orang yang akan membantu Pak Sugi ya. Iya. Nah, iya iya iya. Nah sekarang bagaimana perasaan Pak Sugi setelah kita ngobrol-ngobrol selama ini bagaimana? Ya agak pelong sih Pak. Iya iya. Tapi kan ini masih ini saya Iya. kurang. Masih kayaknya masih yang untuk membantu saya. Oh RPP iya. Ini saya mungkin perlu bantuan Pak Tommy. Untuk RPP-nya. Iya. Hmm. Ini saya buat. Saya kan ini Pak. Jadi kayak ini kan sifatnya kan harus benar-benar anggaplah perfect gitu ya. Iya iya betul. Jadi kan harus banyak butuh bantuan. Hmm. Jadi kalau di pemetaannya sudah ada aplikasi dan Hmm. juga menanyakan guru kelas. Jadi nanti di perencanaannya saya minta ini ke Pak Tommy Iya, iya. untuk pengoreksiannya, atau mungkin kalau ada waktu sih ini bisa ke Pak Yono mungkin nanti ini Oh bisa. membuat RPP-nya ini Pak. Iya iya. Iya. Ya. Jadi artinya Pak Sugi sudah punya gambaran dan plong ya, artinya plong itu sudah ada gambaran langkah-langkah yang harus dilakukan Pak Sugi sehingga tugas-tugas Pak Sugi yang tadinya jadi beban pikiran bisa terselesaikan. Iya iya iya. Iya. Pak Sugi. Jadi habis ini saya buat schedule-nya. Setelah buat schedule, yang pertama kan sebelumnya saya harus menghubungi Bu Mary. Kemudian saya minta aplikasinya, saya lihat aplikasinya itu, kemudian mungkin lewat angket ke anak, mungkin disebarkan angket ke anak, saya masukkan hasilnya di aplikasi, saya cocok kombinasikan ya. Iya iya. Saya kombinasikan dengan yang Bu Yati ini sudah mengetahui tentang anak yang saya ajar sekarang. Kemudian setelah itu ini mungkin butuh waktu sampai 5 harian mungkin ya. Jadi setelah itu baru pembuatan RPP, perjalanan RPP. Iya. Mungkin saya bisa ambil videonya itu minggu depan Pak. Minggu depan ya. Iya Minggu iya. depan. Minggu depan ambil video pertama kali. Saya lihat hasil recordnya bagus atau tidak. Mudah-mudahan cuaca mendukung Pak. Iya iya semoga lancar Pak Sugi. Iya. Biasanya kan kalau listrik Pak cuaca tidak mendukung, karena listrik padam ini Pak kalau hujan ini seperti Iya ini. iya. Musim hujan seperti ini Pak. Ya, Iya. kalau ini lancar, cuaca cerah dan mendukung, mungkin dalam 1 minggu video juga sudah direcord Iya. dan harus diedit sesuai dengan kebutuhan. Kemudian saya baru membuat narasinya. Ya, membuat narasinya ini. Nah ini mungkin juga membutuhkan 1 mingguan lagi. Minggu lagi ya. Iya, karena ini targetnya ini tanggal 20 Pak. Sudah harus 20 sudah harus upload ya. Iya, iya. Buat narasi 3-5 hari Iya. bisa selesai. Artinya dengan rencana Pak Sugi pas tanggal 30 sudah memenuhi target ya sudah. Iya. 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 Jadi tadi Pak Sugi sudah secara runtut ya apa yang direncanakan termasuk langkah-langkahnya dari awal sampai akhir sehingga finish tadi menjadi satu produk ya, satu produk video. Nah, kira-kira untuk menjalankan itu perlu orang yang kira-kira mengingatkan komitmen Pak Sugi supaya Pak Sugi tidak lupa barangkali. Perlu kira-kira tidak? Perlu. Iya. Siapa kira-kira? Ini mungkin istri saya. Oh, iya, iya, iya. Istri kan orang yang mendekat dengan saya. Ya, ya. Jadi dia yang mendekatkan saya. Jadi, Kalau di sekolah saya khawatir teman-teman kan sibuk dengan aktivitas Oh, masing-masing. betul. Sementara ini kan anggaplah tugas pribadi. iya, iya. Jadi mungkin ya keluarga pribadi di Iya. rumah yang bisa Tugas menjaga. pribadi untuk peningkatan kompetensi Pak Sugi sebagai pendidik kan begitu kan? Iya. Nah, iya, iya. Dan insya Allah istri siap ya membantu ya Siap. demi kemajuan sang suami ya. Iya. Iya. Amin amin amin. Iya ya. Semoga apa yang direncanakan Pak Sugi ya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya bisa berjalan lancar. Nah, sekarang apa kira-kira? Coba Pak Sugi simpulkan kira-kira apa kesimpulan dari obrolan kita. Iya. Ini jadi saya ini akan membuat
pemetaan siswa. Pemetaan siswa utama. Aplikasi yang diberikan oleh Bu Mary dan Bu Yati, dibantu Bu Mary, Bu Yati. Kemudian akan membuat RPP yang akan dibantu oleh Pak Tommy. Dan record videonya dibantu oleh Pak Haris, seorang guru olahraga ini, Pak. Karena saya pikir dia punya banyak waktu lah setelah muridnya olahraga. Kemudian saya buat narasi. Ini saya akan dibantu oleh Ibu Kartini, Pak. Sip. Jadi satu produk ya yang sudah siap diupload ya. Oke ya. Bagus itu Pak Sugi. Iya, Pak. Semoga sukses, berjalan lancar apa yang direncanakan Pak Sugi ya. Iya. Makasih banyak ini Pak Yono. Sama-sama ya. Jangan lupa barangkali nanti perlu kita ngobrol lagi setelah Pak Sugi menyelesaikan tugas-tugas yang tadi sudah terselesaikan, barangkali gimana pengalamannya ya, bisa diceritakan kembali, nggak masalah. Saya siap untuk diajak ngobrol Pak Sugi ya. Iya, setelah berarti saya bisa cerita ke Pak Yono setelah tanggal 20. Oh, kapan saja. Siap. Pak Yono tidak ada acara lagi. Siap. Ya mungkin cuma kalau hari Minggu saya keluar kota Pak Sugi. Ya biasalah refreshing membawa anak-anak itu Pak Sugi. Tapi mungkin kalau hari malam Senin sudah pulang lagi Pak Sugi. Kalau keluar kota oleh-olehnya Pak. Insya Allah. Iya. Makasih ya Pak. Sama-sama Pak Sugi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Lino? Alhamdulillah Pak Yusa, pelaksanaan coaching tadi sudah berjalan lancar. Ya, apa yang dilakukan pada saat coaching yang bisa menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Pak Yono? Tadi ketika saya coaching, saya memang berusaha menanyakan hal-hal yang sekiranya bisa memancing coach itu bisa menggali potensi dirinya, sehingga ketika tadi saya tanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan bagaimana mencari jalan keluar dari permasalahan itu, ternyata si coach dengan sangat antusias memberikan respon, memberikan jawaban yang cukup menggembirakan. Artinya dari apa yang diutarakan itu banyak solusi-solusi yang sebenarnya itu timbul dari dirinya sendiri. Jadi dengan begitu artinya coach itu sudah bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Dan itu merupakan indikator saya kira bahwa coaching itu sudah bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuannya. Ya, betul sekali Pak. Tadi juga saya mengamati, sebagai pengamat kan saya harus juga mengamati Pak, yang disampaikan oleh Pak Tirto tadi itu sudah sesuai dengan alur Tirta, seperti itu. Jadi wajinya itu sudah bisa menemukan sendiri tanpa Bapak yang memberikan solusi, sudah bisa menemukan sendiri, seperti itu Pak. Ya, kemudian Pak, untuk pertanyaan terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Sebenarnya kalau bicara kompetensi tentang coaching ini, karena saya juga pemula, tentu banyak Pak yang harus saya pelajari. Maka saya harus banyak barangkali menonton contoh-contoh video coaching yang lainnya dengan permasalahan yang berbeda-beda tentunya. Tetapi yang perlu saya ingin maksimalkan yaitu tentang memaksimalkan potensi, bagaimana saya bisa mengorek, bisa memancing, bisa mengeksplor dari kunci itu Pak. Ini yang tentu perlu latihan. Itu ya potensi yang harus saya kembangkan. Iya, betul sekali Bapak. Terima kasih Pak sudah melakukan coaching ya. Saya mohon pamit Pak. Terima kasih atas pengalamannya. Iya, mari.